Shalom. Hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk beraktivitas, untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Itu semua anugerah yang melimpah. Siapa yang percaya ini anugerah Tuhan, mari angkat tangan saudara, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami puja, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya kepada-Mu saja Tuhan kami mau berserah, kami mau menyerahkan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah sumber segalanya bagi setiap kami. Engkau Allah yang mencukupkan segala keperluan kami. Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Dan kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak kami inginkan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau layakkan setiap hati kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Kau, saat ini kami mau bersatu hati, kami katakan dan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang memampukan setiap kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau entarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup mendidik setiap hati mereka satu persatu, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama berkumpul memuji muliakan nama-Mu. Juga mereka yang mengikuti ibadah online Tuhan, Engkau memberkati supaya mereka merasakan seperti apa yang kami rasakan pada saat hadir ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, Engkau yang berkarya dalam setiap kami, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya dan amin, yang sanggup memulihkan segala kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terserangi kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia, mulia dan berkuasa.
wajahku dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh haleluya, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari sembah Dia. Oh haleluya, kami kagum akan Engkau, kami hormat akan Engkau Tuhan. Oh haleluya, bawa siapa Engkau.
Tuhan menjadi setiap kerinduan kami Tuhan. Kami boleh kagum dan hormat akan Engkau selalu dimanapun kami berada. Kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan kami percaya roh sukacita itu ada di dalam setiap kami. Dan kami mau bersorak-sorai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan dan iman. Amin. Berikan saudara-saudara yang paling mulia. Haleluya.
Tuhan kita akan berkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dan siap di kehidupan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan terima tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja.
Terima kasih Tuhan, melalui pujian ini kami diingatkan, kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, karena Tuhan yang pelihara kami. Ampuni kami kalau kerap kali mungkin ketika datang kesulitan, tantangan dalam hidup kami, mulai hati kami diliputi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tetapi biarlah kami pegang akan janji firman Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang pelihara, Allah yang sediakan, Allah yang cukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti ini. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, akan mengambil sikap seperti Maria, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, yang membawa hidup kami semakin diubah sehingga menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali saudara. Ya, shalom puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada sore malam ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Sekali lagi, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, itu tiga hal yang akan kita belajar bersama pada sore malam ini. Kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pada pasal yang pertama di ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pada pasal yang pertama di ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun mungkin menggunakan gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ya. 1 Tesalonika pada pasal yang pertama di ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Ya. Nah, Paulus memuji jemaat yang ada di Tesalonika, sehingga Paulus berkata, kami, artinya Paulus dan rekan-rekan sepelayanan selalu mengingat. Ya, apa yang diingat oleh Paulus keadaan jemaat di Tesalonika, yaitu tentang iman mereka, pengharapan mereka, dan kasih mereka kepada Tuhan. Ya. Nah, rupanya iman, pengharapan, dan kasih adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Paulus menyoroti hal ini di dalam ayat yang baru kita baca. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Nah, kita akan belajar dengan cepat pada hari ini ya tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ya, saya yakin iman, pengharapan, dan kasih adalah kata-kata yang tidak asing buat kita. Ya, bukan lagi istilah yang baru karena kita sering mendengarnya. Tetapi hari ini Tuhan ingin ingatkan kita, ya, tadi juga diingatkan melalui pujian-pujian, ya, kita percaya bahwa Tuhan
tahu segala apa kebutuhan kita, Tuhan pelihara kita, ya. Tapi nggak bisa dipungkiri, kadangkala ketika menjalani kehidupan ini, ya, kita lihat kesulitan, kita lihat pergumulan yang kita hadapi, mulai hati, pikiran kita diliputi dengan kekhawatiran. Kita mulai kurang percaya. Nah, karena itu firman Tuhan ingatkan melalui 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama, kita lihat yaitu iman. Ya. Iman adalah dasar di dalam kekristenan. Seorang umat Tuhan harus memiliki iman. Kalau umat Tuhan tidak memiliki iman, Ibrani 11 berkata tidak akan berkenan kepada Allah. Jadi kalau ada umat Tuhan, dia tidak memiliki iman, tidak bisa berkenan kepada Allah. Itu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata demikian. Ya, jadi iman berarti mutlak, iman berarti wajib, iman berarti harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Ya. Nah, iman ini bicara bukan hanya perkataan, tetapi iman ini juga harus ditunjukkan dengan perbuatan. Itulah sebabnya tadi Paulus berkata, kami selalu mengingat pekerjaan iman. Ada kata pekerjaan iman. Berarti iman yang ditunjukkan lewat perbuatan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu kosong, mati. Bapak bisa baca sendiri di Yakobus pasal yang kedua. Tetapi iman yang disertai dengan perbuatan akan membawa iman itu menjadi sempurna. Nah, jadi berarti iman yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bukan hanya perkataan kita. Oh, aku percaya Tuhan. Ya, aku yakin, aku beriman bahwa Engkau sanggup. Bukan hanya seperti itu, tetapi juga harus diwujudkan, dinyatakan, dibuktikan lewat tindakan, lewat perbuatan kita. Nah, tindakan perbuatan yang bagaimana? Tindakan perbuatan dalam bentuk ketaatan. Kalau kita berkata, aku beriman, aku percaya kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan perintahkan, kita harus lakukan. Itu namanya beriman, so. Ya, kalau kita berkata, aku percaya, aku beriman kepada Tuhan, tapi Tuhan kasih kita perintah, Tuhan beri kita perintah, kita tidak mau lakukan, itu berarti belum beriman, kurang beriman, tidak beriman. Karena iman harus ditunjukkan, dibuktikan lewat perbuatan, dan perbuatannya itu dalam bentuk ketaatan. Ya, oke, ini yang pertama. Saya nggak bicara panjang lebar lagi tentang iman, karena saya yakin bahwa sudah tahu. Ya, cuman saya mengingatkan sedikit melalui ayat ini. Ya, Paulus ingatkan pekerjaan imanmu. Itu yang dipuji oleh Paulus, keadaan rohani jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, Tuhan juga ingin melihat dan kita rindu Tuhan memuji. Aku lihat pekerjaan iman jemaat GBI Rahel. Wah, indah. Wah, menyenangkan hati Tuhan. Karena imannya dibuktikan dengan tindakan. Imannya dibuktikan dengan ketaatan. Ya, jadi sekali lagi, kalau tidak bisa taat, berarti itu belum beriman. Kalau tidak beriman, belum beriman, bisa nggak berkenan kepada Allah? Nggak bisa. Ya, kita jadi sia-sia. Ya, kita berkata, aku percaya, tapi jadi sia-sia karena tidak berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena tidak taat. Taat itu adalah bukti kita beriman kepada Tuhan. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, kita masuk tentang pengharapan. Ya, sudah beberapa waktu ini firman Tuhan tentang pengharapan kita dengar. Ya, 2 minggu yang lalu saya sampaikan tentang jangan berhenti berharap. Minggu yang lalu Bu Ruhani juga sampaikan tentang hidup di dalam pengharapan. Ya, nah, jadi pengharapan ini juga hal yang penting selain iman.
Iman dan pengharapan itu bekerja bersama. Iman dan pengharapan itu saling terkait, saling berhubungan erat satu dengan yang lain. Kalau seorang punya iman, percaya, dia akan bisa terus berharap. Tapi kalau seorang tidak punya iman percaya, dia akan kehilangan harapannya. Ya, saya berikan contoh 2 minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat, ya, kisah wanita yang sakit pendarahan itu 12 tahun kan, masih ingat itu ya. Ini kondisi yang sulit buat wanita ini. Bukan hanya fisiknya lemah, bukan hanya itu so, tapi wanita ini tersisih, terasing dari orang di sekitarnya. Mengapa? Karena pada masa itu seorang wanita yang mengeluarkan pendarahan, dia dianggap, maaf, pada masa itu loh, bukan sekarang ya, masa itu dianggap najis. Kalau dia menyentuh satu barang, barangnya jadi najis. Dia menyentuh orang, orang lain jadi najis. Wah, seperti itu hukumnya waktu itu. Maka otomatis tidak boleh ini ya. Ini bisa menajiskan orang lain, ya. Maka harus dipisahkan, diasingkan, disendirikan. Dan dia dalam keadaan seperti itu berapa lama, so? 12 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan ya, saudara diasingkan 1 minggu saja, sudah rasanya tidak enak. Ya, kemarin mungkin waktu COVID memuncak, ya, yang kena COVID diasingkan, masuk di ruang isolasi, ya, tidak boleh kumpul keluarga. Ya, wah, itu baru 1 minggu, 2 minggu, sudah stres dong. Ya, wah rasanya sudah nggak enak semua, so. Ya, karena apa? Terisolasi, terasing. Mengapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini butuh untuk bersosialisasi dengan sesama kita. Salah satunya keluarga kita. Jadi kalau orang berada jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan masyarakat, itu lama-lama nggak nyaman, nggak enak, so. Nah ini wanita ini ngalami seperti itu, so. Fisiknya melemah, batinnya, mentalnya juga menderita karena tersisih. Tapi dia seorang wanita yang terus berharap. Dibuktikan dia berjuang, dia tidak menyerah. Datang ke tabib yang satu, tidak bisa sembuh. Datang lagi ke tabib yang lain, dicatat oleh Alkitab, berulang-ulang diobati oleh tabib, namun tidak bisa sembuh. Tapi dia mencoba, karena dia terus berharap akan kesembuhannya. Meskipun belum sembuh, sampai satu ketika dengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Wah, pengharapannya jadi semakin kuat. Dia berkata dalam hatinya, aku ingin ketemu dengan orang yang namanya Tuhan Yesus itu. Wah, maka dia berusaha. Ya dalam keterbatasannya tentunya ya, fisik yang lemah, tidak boleh dekat-dekat sama orang. Dia berusaha, ya cari informasi yang lebih lagi. Sampai satu ketika dicatat, dia bisa berada di dekat Tuhan Yesus. Ya, itu pun mau mendekati Tuhan Yesus, perjuangannya luar biasa. Karena apa? Banyak orang di sekitarnya. Dia tidak mungkin minta doa, Tuhan doakan aku, tidak mungkin. Karena apa? Najis. Ya, dia merasa dirinya najis, tidak layak untuk minta didoakan, apalagi ditumpangi tangan. Waduh, najis ini. Ya, dia merasa tidak pantas, dia merasa tidak enak untuk minta kepada Tuhan. Karena itu dia berkata, kalau aku bisa jamah sentuh ujung jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Dan benar, ketika dia berjuang, mungkin sempat jatuh, tersenggol oleh orang di sekitarnya, bangun lagi, mungkin tidak bisa bangun karena sudah lemah, merangkak, so. Ya, sampai dia bisa pegang ujung jubah Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Ya, nah orang yang punya pengharapan, maka dia akan memiliki 3 hal. Orang yang punya pengharapan, ya, pengharapan kepada Tuhan tentunya ya. Orang yang punya pengharapan sungguh kepada Tuhan, dia akan memiliki 3 hal. Yang pertama, dia akan memiliki kekuatan, militan, kuat, tangguh seperti wanita ini. Ya, orang biasanya kalau sakit pendarahan, jangan lagi 12 tahun, so. Mungkin beberapa bulan aja sudah rasanya wah,
Ya. Tapi perempuan ini bisa bertahan tangguh, kuat sampai 12 tahun, so. Karena dia punya pengharapan. Yang kedua, orang yang punya pengharapan, dia akan memiliki kesabaran. Mari kita lihat ayatnya. Yakobus pasal yang kelima. Kitab Yakobus pasal yang kelima, di ayat yang ke-7 mulai. Yakobus pasal 5 di ayat yang ke-7 mulai. Perikop di atas berjudul bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Kata menantikan hasil yang berharga, ini bicara berharap. Namanya orang menanti itu kan berarti nunggu, berharap dari hasil tanahnya yang sudah dikerjakan sekian lama, dia nunggu, dia berharap, ya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kata bersabar di ayat 7, 8 ini diulang sampai 2 kali. Ayat 7 ada, ayat 8 ada. Bahkan ayat 8 dikatakan kamu juga harus. Kata harus ini berarti bukan pilihan, tidak bisa ditawar. Hukumnya wajib, harus. Ya. Nah, orang yang punya pengharapan seperti petani ini menantikan hasil yang berharga. Dia berharap dia bisa dapat hasil dari tanah yang sudah diolahnya, maka dia menunggu. Ya, menunggunya dengan sabar. Yang kedua, orang yang punya pengharapan, dia akan bisa bersabar. Zaman sekarang ini cari orang yang sabar sulit tuh, ya. Aduh, kelamaan Tuhan itu, ya. Waktu Tuhan, proses Tuhan terlalu lama. Karena sekarang semuanya serba instan. Orang jadi kepingin kalau mengalami sesuatu langsung instan dapat pertolongan. Kalau berdoa langsung instan dapat jawaban. Kepinginnya begitu, so. Tapi tunggu dulu. Tuhan yang punya waktu. Ya, satu pujian berkata, waktu kita bukan waktu Tuhan. Bukan waktu Tuhan, ya. Kita kepinginnya ya sekarang, detik ini kalau bisa begitu, jauh ya. Tapi Tuhan bilang tunggu dulu, belum waktunya. Tapi percayalah Allah membuat segala sesuatu menjadi, ya sudah tahu semua, ya. Bagus namanya indah. Nah ini ya, Allah membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Ya, nah ini Tuhan berkarya tepat waktu. Jadi yang kedua, orang yang punya pengharapan, dia akan memiliki kesabaran. Dia bisa bersabar. Tapi kalau orang yang putus asa, orang yang kehilangan harapan, tidak bisa sabar, tidak bisa. Ya. Yang ketiga, orang yang punya pengharapan, dia akan memiliki sukacita. Jadi kalau yang pertama, orang yang punya pengharapan, dia akan punya kekuatan. Meskipun situasinya sulit, tapi dia bisa tetap punya kekuatan. Seperti perempuan yang sakit pendarahan itu, dia terus berjuang, ya. Dia jadi tangguh, ya. Yang kedua, orang yang punya pengharapan, dia akan memiliki kesabaran. Digambarkan seperti seorang petani yang menunggu, menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan yang ketiga, orang yang memiliki pengharapan, orang yang punya pengharapan, dia akan memiliki sukacita. Ayat yang terkenal di Roma 12 ayat 12, ya pasti sudah hafal ini. Roma 12 ayat 12 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia bisa bersukacita. Meskipun di tengah situasi yang sulit ya, tapi dia bisa tetap bersukacita. Mengapa? Karena dia punya harapan. Tapi kalau orang yang tidak punya harapan, yang ada itu apa, Sob? Sedih, susah, nelongso.
Ya, yang ada itu, so. Karena tidak punya harapan, kehilangan harapan. Tapi orang yang punya harapan, dia bisa punya gairah, dia bisa punya semangat, dia bisa punya sukacita. Ya. Jadi yang kedua adalah tentang pengharapan. Nah, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya harus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya, 1 Petrus berkata, kamu, yaitu Bapak Ibu Saudara saya, dibawa kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Masa Pak? Ayo kita lihat sebentar supaya diingatkan melalui ayat ini ya. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ketiga. Ini beberapa waktu yang lalu pernah saya baca ini, ayat ini. Tapi kita baca lagi supaya mengingatkan setiap kita. Ayat yang ketiga dari 1 Petrus pertama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Melahirkan ini bicara tentang pemulihan, diubahkan hidup kita, ya. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus, jadi hidup diubah karena kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, diubah kepada apa? Kepada suatu hidup yang penuh. Saya garis bawahi kata-kata hidup yang penuh pengharapan. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita ini dibawa, hidup kita diubah. Tadinya tidak ada harapan, tidak punya harapan. Sekarang dikatakan bukan cuma punya harapan, tapi penuh pengharapan. Itulah hidup umat Tuhan. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu Saudara saya sebagai umat-umat Tuhan, jangan ada yang kehilangan harapan. Jangan. Sesulit apapun, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan kita kehilangan harapan. Karena hidup umat Tuhan adalah hidup yang penuh pengharapan. Ingat itu ya, pegang ayat ini dikatakan hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup kita selalu ada harapan. Bersama Tuhan, di dalam Tuhan, selalu ada harapan. Selalu ada. Ya, dan kalau kita punya harapan yang sungguh kepada Tuhan, dikatakan yang pertama kita jadi orang yang kuat, tangguh, militan. Yang kedua, kalau kita punya harapan, maka dikatakan kita akan menjadi orang yang bisa sabar. Nunggu, disuruh nunggu Tuhan, nunggu waktunya Tuhan, sabar. Tetap nunggu, tetap menantikan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang punya pengharapan, dia akan bisa bersuka cita. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Ya, jadi yang pertama yang harus dimiliki iman. Tapi imannya harus disertai dengan tindakan. Itulah sebabnya dikatakan pekerjaan iman. Yang kedua, pengharapan. Ya, nah pengharapannya dikatakan harus bertekun, ketekunan pengharapan. Ya, tadi Paulus katakan di kitab Tesalonika tadi ya, ketekunan pengharapan. Berarti pengharapannya harus terus ada. Ya, membuat jadi kuat, membuat jadi sabar, dan membuat jadi bersukacita. Ya. Yang ketiga, kasih. Nah, kasih adalah hal yang terbesar. Di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling terbesar adalah kasih. Apakah berarti iman, pengharapan bukan hal yang penting? Tidak. Mengapa dikatakan kasih ini hal yang terbesar dibanding iman dan pengharapan? Karena ternyata kasih itu tidak berkesudahan. Iman dan pengharapan satu kali akan berakhir. Tidak diperlukan lagi. Kapan itu? Kalau kita sudah tinggalkan dunia ini, masuk ke surga, sudah tidak butuh iman lagi. Betul kan? Kalau sudah masuk surga, tidak butuh harapan lagi. Tidak butuh lah, sudah masuk surga. Selama di dunia membutuhkan iman, membutuhkan harapan. Betul. Tapi kalau sudah masuk surga, tidak butuh iman, tidak butuh harapan. Lah, sudah masuk surga bersama Tuhan selamanya. Tidak butuh iman. Iman tidak ada lagi, pengharapan tidak ada lagi. Tetapi kasih tetap ada. Di surga nanti kasih itu akan terus ada sampai selamanya.
Inilah yang membuat mengapa 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, kasih adalah yang terbesar. Ya, bukan karena iman dan pengharapan tidak penting, bukan. Tapi kegunaan iman dan pengharapan hanya selama kita hidup di dunia. Kalau sudah pulang ke surga, iman dan pengharapan tidak diperlukan lagi. Tapi kasih berguna, kasih harus tetap ada ketika hidup di dunia, sampai nanti di surga, sampai selamanya. Kasih itu terus ada. Kasih itu tidak berkesudahan. Nah, kasih yang dimiliki oleh umat Tuhan itu dua arah. Kasih kepada Tuhan, ini digambarkan seperti garis vertikal, dan kasih kepada sesama digambarkan seperti garis horizontal. Nah, kalau garis horizontal dan garis vertikal digabung, terbentuklah salib, cross. Nah, itulah bukti ya, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya kasihnya yang luar biasa. Nah, Tuhan mau kita mengasihi dua arah, kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada sesama. Ini yang dikatakan oleh Alkitab sebagai hukum yang terutama. Ingat ketika orang bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang paling utama? Tuhan berkata, hukum yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi diri kita, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya nggak bisa mengasihi diri kita tidak punya tolok ukur untuk mengasihi orang lain, nggak bisa. Firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri harus. Dengan kita bisa mengasihi diri kita sendiri, maka ukuran yang seperti itu Tuhan mau juga kita gunakan mengasihi sesama kita. Ya, tidak cukup hanya mengasihi Tuhan saja. 1 Yohanes berkata, kalau ada orang berkata aku mengasihi Tuhan, tapi ia membenci sesamanya, maaf, 1 Yohanes berkata ia adalah seorang pendusta. Karena tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau mengasihi sesama yang kelihatan, tidak bisa. Mengasihi sesama yang kelihatan, tidak mau. Bagaimana mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Tidak mungkin. Karena itu 1 Yohanes berkata seperti itu ya. Wah, bisa tulis saja ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Itu ayat yang tadi saya ucapkan tadi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kalau ada seorang berkata aku mengasihi Allah, tapi dia tidak mau mengasihi sesamanya, dia membenci sesamanya, maka Tuhan berkata orang itu adalah pendusta. Karena tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau tidak bisa mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Ya, nah jadi kasih ini harus dimiliki oleh umat Tuhan. Bahkan kasih ini harus bertumbuh. Nah, kasih yang bertumbuh, saudara, ya, maka ditandai dengan ini boleh jadi introspeksi buat diri kita ya. Apakah kita memiliki kasih yang semakin bertumbuh? Ya, kasih yang semakin bertumbuh itu ditandai dengan adanya keinginan untuk memberi, keinginan untuk melakukan sesuatu bagi yang dikasihi. Ya, jadi kalau kasih seseorang bertumbuh, dia rindu lakukan sesuatu, dia rindu untuk memberi, dia rindu untuk melayani. Tapi sebaliknya, orang yang kasihnya tidak bertumbuh, orang yang tidak memiliki kasih, dia hanya bisa menuntut. Nuntut, taunya cuma nuntut. Mana bagianku? Mana untuk aku? Kok aku tidak diberi, kok aku tidak dilayani, kok aku diabaikan, dan sebagainya. Taunya cuma nuntut, dan nuntut. Itu ciri umat Tuhan yang tidak punya kasih. Kalau yang punya kasih, dia justru rindu bisa memberi. Rindu untuk
melakukan sesuatu bagi yang dikasih. Ya, nah ini boleh jadi introspeksi ya, ukuran untuk kita introspeksi diri kita. Apakah kasih kita semakin bertumbuh? Kalau kasih kita semakin bertumbuh, kita tidak lagi dipenuhi dengan tuntutan, ya, ingin diberi, ingin dilayani, tidak, tapi justru ingin melakukan sesuatu terhadap Tuhan pun sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, maka kita tidak nuntut, Tuhan engkau harus berkati aku, Tuhan engkau harus tolong aku, Tuhan engkau harus buka jalan untuk aku. Kalau tidak, aku ngambek, aku ngamuk sama Tuhan, aku mundur, aku murtad, Tuhan harus tolong aku. Nah ini kasih kepada Tuhan yang belum bertumbuh. Kalau kasih kepada Tuhan bertumbuh, maka akan berkata, Tuhan, aku mengingat akan kasih-Mu yang besar dan ajaib buat aku. Lewat kematian di kayu salib, aku diselamatkan. Aku dapat anugerah yang besar. Karena itu Tuhan, aku rindu, ya, dalam hidup ini apa yang aku bisa lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Meskipun tidak bisa lunas membalas kasih Tuhan, tapi ada kerinduan untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Itu tanda kasihnya bertumbuh. Ya, jadi inilah 3 hal yang harus dimiliki oleh setiap kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama iman. Ya, tadi Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, pekerjaan iman, iman yang ditunjukkan lewat perbuatan, ketaatan. Yang kedua, pengharapan, ketekunan pengharapan. Kalau bisa tetap bertekun dalam pengharapan, membuat kita jadi punya kekuatan, membuat kita jadi bisa sabar, dan membuat kita jadi bersukacita meskipun di tengah situasi yang sulit. Yang ketiga, kasih. Paulus berkata tadi, usaha kasih. Berarti kasih yang harus diusahakan, kasih yang harus diupayakan. Ya, kasihnya semakin bertumbuh, ditandai dengan adanya kerinduan untuk memberi, melakukan sesuatu bagi yang dikasihi. Ya. Nah, contoh dalam Alkitab, seorang yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih, ini nampak jelas dalam kehidupan seorang yang bernama Abraham. Sudah pasti tahu Abraham ya. Abraham ini punya iman yang luar biasa. Waktu Tuhan kasih perintah kepada Abraham, Abraham keluarlah dari Ur Kasdim, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu tujuannya kemana, belum tahu. Tuhan hanya ngomong tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Abraham percaya, dibuktikan ketika dapat perintah seperti itu. Abraham taat. Kalau pakai akal pikiran manusia, Abraham bisa ngomong gini, Tuhan, kalau engkau mau suruh aku keluar dari Ur Kasdim, tunjukkan dulu tempat mana yang akan aku tuju. Kalau tempat itu lebih baik dari Ur Kasdim, aku berangkat. Tapi kalau tempat itu lebih jelek, lebih buruk, lebih tidak menjanjikan dari Ur Kasdim, wah ya tidak mau Tuhan. Buat apa aku meninggalkan Ur Kasdim ke tempat yang lebih buruk dari Ur Kasdim? Tidak mau. Kalau Abraham pakai akal, dia akan berkata begitu. Tapi Alkitab berkata ketika Tuhan kasih perintah, Abraham tidak tahu tujuannya. Abraham berangkat. Ini bukti yang pertama. Abraham adalah seorang yang beriman. Dibuktikan dengan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Tidak masuk akal. Tujuan tidak tahu, tapi berangkat. Waduh, tidak masuk akal. Tapi taat. Karena percaya, karena beriman. Yang kedua, Abraham juga adalah seorang yang punya pengharapan. Pengharapan kepada Allah itu luar biasa. Mari kita lihat sebentar ya, sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir. Roma pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-18 mulai. Roma 4 ayat yang ke-18 mulai. Ini ayat-ayat yang luar biasa. Saya bacakan, sudah perhatikan ya. Roma 4 ayat 18 mulai. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Secara manusia dasar untuk berharap lagi tidak ada. Dengan kata lain, secara manusia tidak bisa berharap. Secara manusia tidak punya harapan. Itu dengan kata lain ya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Di 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Lalu usia sudah 90 lebih, so, ya pasti melemah ya. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, 90 lebih mendekati 100. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Wah, secara manusia rahim sudah tertutup, tidak mungkin bisa melahirkan. Betul ya Pak Dokter ya? Tidak mungkin. Ya, sudah apa ini kalau istilah sekarang mungkin menopause atau apa so ya? Tidak mungkin bisa melahirkan secara manusia. Ini keadaannya seperti itu, tidak punya dasar untuk berharap. Tidak ada so. Dasarnya apa? Tidak ada. Kalau manusia bilang tidak ada harapan. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Wah, luar biasa ya. Tapi ada satu hal lagi yang luar biasa. Lihat ayat 23. Kata-kata ini itu apa? Yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, diperhitungkan kepada Abraham, tidak ditulis untuk Abraham saja. 24. Tetapi ditulis juga untuk kita. Wah, luar biasa so. Saya suka ayat ini so. Dikatakan seperti hanya Tuhan memperhitungkan kepada Abraham karena punya iman, punya pengharapan yang luar biasa. Ayat ini berkata, kata-kata ini ternyata bukan hanya ditujukan untuk Abraham saja. Ya, dengan kata lain, kalau saya pakai kata-kata yang gampang dimengerti, kata-kata ini bukan cuma untuk Abraham tok, gitu ya. Tetapi Abraham, kata-kata ini juga berlaku untuk kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya percaya, berharap kepada Allah sungguh-sungguh, hal itu akan diperhitungkan oleh Allah kepada kita sebagai kebenaran. Wah, luar biasa. Ya, oke. Jadi Abraham ternyata punya harapan yang luar biasa kepada Tuhan. Tidak ada dasar, tetap berharap. Yang ketiga, Abraham punya kasih kepada Tuhan. Wah, kasihnya Abraham dahsyat. Bagaimana enggak? Tuhan kasih perintah, sudah punya anak Ishak. Tuhan bilang, hai Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, sebagai korban bakaran ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini sudah bisa baca di Kejadian pasal 22 yang nanti baca di rumah. Tuhan bilang anakmu yang tunggal yang kau kasih. Ini kalau saudara baca rasanya enteng ya. Tapi coba saudara renungkan. Punya anak nunggu sampai sekian lama. Setelah punya cuman punya satu. Sudah punya satu pasti disayangi, betul loh. Lalu punya satu loh. Situ loh, satu. Ya pasti disayangi. Ya, tapi Tuhan ngomong, Tuhan tahu hatinya Abraham. Tuhan bilang anakmu yang tunggal yang kau kasih itu. Jadi Tuhan tahu hatinya Abraham itu cinta banget sama si Ishak. Tuhan tahu. Tuhan bilang berikanlah anakmu yang tunggal yang kau kasih. Aduh, saya mikir ini ujian yang berat so. Kalau Tuhan ngomong sama kita, hai, ya misalkan ini ngomong sama saya, hai Miki, Tuhan bilang, berikanlah titik-titik yang kau cintai itu. Waduh, ya apa saudara? Saya mungkin masih mikir-mikir, so. Ya jujur ya, aduh, nggak tak cintai. Yang saudara cintai apa kan macam-macam so. Ada orang yang cinta keluarganya, cinta anaknya, ya cinta pekerjaannya, cinta apa macam-macam so. Tuhan bilang berikanlah yang kau cintai. Waduh, mantap Tuhan. Tapi Alkitab mencatat ketika Abraham dapat perintah seperti itu, Alkitab mencatat ayat berikutnya. Keesokan harinya, pagi-pagi benar,
Kata pagi-pagi benar itu berarti bukan cuma pagi, tapi sebelum pagi. Pagi-pagi benar. Jadi awal hari. Ya. Jadi Abraham tidak menunda. Wah, dahsyat. Saya pikir ini Abraham ini orang yang luar biasa. Ya. Permintaan yang begitu berat. Kalau saya bilang bukan cuma berat, sangat-sangat berat. Betul ya? Orang punya anak 5 saja ya. Tuhan bilang, ayo, 1 kasih aku kayak korban bakaran. Bisa kita ngomong, enggak apa Tuhan? Nah, ya, wis ambil. Punya anak 5 aja diminta 1, rasanya berat, so. Nah, ini kalau punya cuma 1, so. Diminta lagi, so. Aduh. Ujian yang berat. Tapi Abraham lulus. Mengapa? Karena Abraham mengasihi Tuhan. Ya, luar biasa. Bukti iman Abraham, pengharapan Abraham, dan kasih Abraham menjadi satu teladan buat kita. Tidak heran Tuhan bilang setelah lulus, Tuhan bilang, karena aku lihat engkau begitu luar biasa terhadap aku, engkau tidak menyayangkan anakmu yang tunggal yang kau kasih untuk diberikan kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati keturunanmu, dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Wah, luar biasa. Mengapa? Karena iman, pengharapan, dan kasih Abraham telah teruji. Nah, karena itu Bapak Saudara, mari lewat firman kebenaran yang kita terima pada malam hari ini, saya mengajak bersama saya ya. Saya juga belum sempurna, so. Masih jauh dari sempurna. Yuk sama-sama kita belajar. Kita bilang, Tuhan, aku rindu supaya imanku, pengharapanku, dan kasihku khususnya kepada Tuhan, juga kepada sesama, itu semakin bertumbuh. Silakan peladan mimbar kembali maju ke depan. Besok Kamis kita ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengundang Bapak Saudara bisa hadir bersama di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada besok Kamis. Di tempat ini dilaksanakan tetap jam 6 sore. Jadi jamnya tidak berubah ya. Kalau di Wiyung dilaksanakan jam 9 pagi pada hari Kamis itu. Kalau di Kalijuda dilaksanakan jam 6 sore. Jam yang tetap sama seperti hari Minggu. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita katakan lewat satu pujian, kita mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pujian ini berkata, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku Tuhan. Bahkan rancangan indahmu itu selalu kau siapkan. Rancangan indahmu selalu terjadi di dalam hidupku.
Karena itu adalah hal yang menyukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu kami kurang bersyukur, bahkan seringkali tanpa kami sadari keluar kata-kata persulitan dari ucapan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tapi malam ini lewat pujian dan firman yang kami terima, biarlah kami belajar menjadi umat-umat Tuhan yang bersyukur senantiasa, mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan seperti Abraham yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua umat Tuhan, jemaat GBI Rahel, Tuhan berkati. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati kesehatan, diberkati studi sekolah, bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat kami yang mengasihi Tuhan, yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa. Untuk yang sakit kami berdoa Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah pergumulan dengan iman yang teguh, biarlah mereka tetap menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan dengan penuh keyakinan Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami boleh semakin lebih lagi setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pula ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan oleh semua gereja Tuhan pada hari Kamis untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sehingga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga sungguh boleh terjadi dalam hidup setiap kami. Setelah selesai ibadah kami malam ini, kami akan berpisah kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.